Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Yang dimaksud dengan syarat wudu di sini adalah syarat syahnya wudu. Syarat syahnya wudu. Dan syarat yang dimaksud oleh syarat di kalangan fuqaha adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wa laysa juz'an minha. Syarat menurut fuqaha adalah semua hal yang menentukan syahnya ibadah tapi dia bukan bagian dari ibadah itu. Dia di luar ibadah. Tepatnya sebelum ibadah. Ya, ini berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu hal yang menentukan syahnya ibadah dan dia bagian dari ibadah itu. Jadi di dalam ibadah. Misalnya kalau kita katakan rukun salat takbiratul ihram, karena dia di dalam salat, itu rukun. Kalau syarat salat seperti wudu, karena wudu di luar salat, tidak termasuk dari bagian salat. Maka di sini syarat al-wudu yakni amalan-amalan yang wajib yang menentukan syah tidaknya wudu, ya, yang menentukan syah tidaknya wudu, namun dia bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari al-wudu. Ya, ini harus terpenuhi sebelum seorang itu berwudu. Sebelum seorang itu berwudu, syarat-syarat ini harus terpenuhi dulu. Kemudian syarat wudu ini, ya, yang namanya syarat ibadah itu harus ada dari awal ibadah sampai akhir. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah, syarat ini tidak boleh hilang. Kapan syarat ini hilang di tengah-tengah ibadah, maka batal ibadahnya. Contoh misalnya, kalau kita bilang syarat syahnya sholat itu wudu, kapan di tengah sholat batal wudunya? Ya batal sholatnya. Karena wudu harus terjaga dari awal sampai akhir. Kalau kita bilang syarat syahnya sholat itu menghadap kiblat, kapan di tengah-tengah sholat dia melenceng dari kiblat, batal sholatnya. Karena hilang. Jelas? Yang namanya syarat itu harus ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah, tidak boleh hilang. Maka kalau dikatakan syarat syahnya wudu, artinya mulai dari kita mencuci muka sampai mencuci kaki, syarat-syarat ini tidak boleh hilang. Ya, kapan hilang di tengah-tengah wudu, maka wudunya tidak syah. Ya, kapan hilang di tengah wudu, maka wudunya tidak syah. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Lihat sampai sini. Jadi secara umum syarat dengan rukun itu wajib. Ini persamaannya, sama-sama wajib. Syarat dengan rukun itu sama-sama wajib. Dan sama-sama menentukan syah tidaknya ibadah. Jelas? Ini persamaan antara syarat syah ibadah dengan rukun ibadah. Persamaannya dua-duanya sama wajib dan keduanya apa? Menentukan syah tidaknya ibadah. Perbedaannya antara syarat dengan rukun, perbedaan yang pertama adalah tempatnya. Kalau syarat itu sebelum ibadah, kalau rukun itu di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Perbedaan yang kedua adalah kewajiban menjaganya. Bahwa syarat itu harus dijaga dari awal sampai akhir ibadah, tidak boleh hilang. Sementara rukun tidak. Dan memang tidak mungkin menjaga rukun dari awal sampai akhir, tidak mungkin ya. Misalnya rukun wudhu mencuci muka, apakah mencuci muka dari awal sampai akhir? Kan tidak.
Ya, rukun itu kan bagian-bagian, tidak mungkin dari awal sampai akhir itu yang dikerjakan. Tapi kalau syarat harus dijaga dari awal sampai akhir. Taib. Ini butuh difahami antara syarat dengan rukun. Kata beliau rahimahullah, syurutul wudu'i 15. Syarat syahnya wudu ada 15. Syarat syahnya wudu ada 15. Di sini ada dua catatan. Catatan yang pertama, beliau menyebutkan 15 di sini terlalu banyak ya. Yani beliau menyebutkan 15 karena merinci. Ya. Telah berlalu di Safinatun Najah, penulis Safinatun Najah Syekh Salim Ibn Abdillah bin Sumair hanya menyebutkan 10. Hanya menyebutkan apa? 10. Ya, itu lebih padat, lebih ramping. Di sini beliau menyebutkan 15 karena beliau merinci. Di antara yang membuat ini menjadi banyak, karena nanti kita akan lihat beliau akan menyebutkan beberapa syarat-syarat ya yang sebenarnya itu bisa digabungkan jadi satu. Beliau pisahkan syarat ini tapi ini sebenarnya bisa digabungkan jadi satu. Ya, bisa digabungkan jadi satu. Kemudian yang lainnya bahwa ada hal-hal yang beliau sebutkan syarat wudu tapi dia bukan syarat wudu. Tapi dia apa? Syarat syahnya niat. Itu bukan syarat syah wudu tapi syarat syahnya nih niat ya, walaupun niat tidak syah tanpa wudu ya, tapi sebenarnya dia lebih tepat dikategorikan syarat syahnya niat, bukan syarat syahnya wudu. Kemudian yang ketiga, nanti beliau akan sebutkan ada satu syarat yang diperselisihkan. Beliau menganggap itu syarat syah wudu, tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu bukan syarat syah wudu. Karena itulah jadi 15, beliau sebutkan banyak. Ini catatan yang pertama. Dari penyebutan 15 ini karena beliau merinci. Padahal sebenarnya ada beberapa yang bisa digabung. Kemudian catatan yang kedua, yang disebutkan di sini syarat syah wudu, ini juga merupakan syarat syah mandi junub. Makanya tidak diulang nanti di sini. Ketika membahas mandi junub, beliau tidak akan menyebutkan syarat syah mandi junub. Enggak, karena sama. Semua syarat syah wudu itu juga syarat syah mandi junub. Jadi kalau sebelum seorang wudu, sebelum seorang mandi junub, perhatikan untuk memenuhi syarat-syarat ini dulu, baru mulai wudu, baru mulai mandi junub. Tidak boleh mulai mandi junub wudu kalau belum terpenuhi syarat-syarat ini. Taib. Syarat yang pertama dari 15 syarat kata beliau al-Islam. Islam. Tidak syah wudunya, tidak syah mandinya orang kafir. Tidak syah wudunya dan tidak syah mandinya orang kafir. Karena itulah akan disebutkan nanti bahwa orang yang masuk Islam mandi masuk Islamnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam disuruh dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat baru pergi mandi. Karena mandi ini mandi ibadah, dan mandi ibadah termasuk atau tidak syah tanpa apa? Tanpa syarat Islam. Sudah sampai sini? Tanpa syarat Islam. Maka syarat syah mandi dan wudu adalah Islam. Kemudian para ulama mengecualikan beberapa keadaan, beberapa kasus di mana mandinya orang kafir syah. Tapi ini kasuistik ya, jarang terjadi. Misalnya seorang laki-laki beristri perempuan ahli kitab. Laki-laki muslim, istrinya anggaplah Kristen atau Yahudi. Ya, ketika istrinya haid tidak boleh berhubungan dengan suaminya, kan begitu. Ketika istrinya haid, misalnya istrinya orang Kristen, tidak boleh berhubungan dengan istrinya ketika haid. Nah, ketika perempuan ini sudah suci dari haid, maka apa? Suaminya tidak boleh berhubungan dengannya kecuali setelah mandi apa? Mandi bersih dari haid. Tapi masalahnya dia kafir. Dan mandi suci dari haid mandi ibadah. Kata para ulama di sini disyahkan mandinya. Ya. Dengan alasan bahwa ini darurat, suaminya baru berhubungan dengannya dan suaminya berhak berhubungan dengannya. Cuman karena dia kafir, ya, maka disyahkan mandi junubnya dengan niat agar suaminya boleh berhubungan dengannya. Makanya niatnya juga beda. Ya. Orang perempuan kafir ini, perempuan ini niatnya mandi junub dengan niat agar suaminya bisa berhubungan dengannya. Ini disyahkan daruratan. Sudah sampai sini? Iya. Ini pengecualian ya.
Tapi hukum asalnya tidak ada wudu dan mandi dari orang kafir yang syah. Itu hukum asal. Syarat yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz di sini adalah al-aqal, punya akal. Karena itulah wudunya orang gila dan orang mabuk tidak syah. Wudunya dan mandi junubnya orang gila serta orang orang mabuk tidak syah. Karena itulah misalnya kalau ada orang gila mimpi basah, kemudian dimandikan, jelas sampai sini, dimandikan sama keluarganya, maka tidak syah mandi junubnya. Nanti kapan dia sembuh dari gila, dia wajib mandi junub ulang. Ya, karena yang tadi tidak syah. Jelas? Tidak syah. Taib. Jadi mandinya dan wudunya orang gila tidak syah. Sebagaimana anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz, wudunya, mandinya, ya tidak mungkin mandi junub ya. Tapi anggaplah mandi sunnah seperti mandi Jumat. Ya, tidak syah. Kenapa? Karena ibadah anak kecil yang belum mumayyiz tidak ada yang syah sama sekali. Tidak ada yang syah. Adapun ibadah anak yang sudah mumayyiz, wudunya anak yang sudah mumayyiz walaupun belum balik, ya syah. Kan begitu. Kapan seorang anak dikatakan mumayyiz? Pendapat yang paling masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah adalah seorang anak dikatakan mumayyiz kalau dia sudah makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Harus terpenuhi tiga-tiganya baru dibilang mumayyiz. Berapapun umurnya, walaupun belum 5 tahun, belum 7 tahun, kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, mumayyiz, sudah syah wudunya. Kalau belum begitu, belum syah wudunya. Jadi kalau ada anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, tapi belum bisa cebok sendiri, itu belum mumayyiz. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Ya, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yang dicebok dari buang air besar maksudnya. Iya, cebok dari buang air besar. Ini mumayyiz. Maka wudu dan mandinya orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak syah. Kecuali ada pengecualian juga di sini. Ada dua kasus pengecualian yang biasa disebutkan fuqaha. Yang pertama kayak tadi, kalau seorang laki-laki punya istri gila. Seorang laki-laki punya istri apa? Punya istri gila. Ketika haid istrinya tidak boleh berhubungan. Ketika suci dari haid tidak boleh dia berhubungan sampai istrinya mandi. Cuman masalahnya dia gila. Maka di sini dia boleh dimandikan oleh suaminya dan diniatkan oleh suaminya. Suaminya meniatkan. Ya, saya mandikan istri saya ini supaya halal saya berhubungan dengannya. Jelas sampai sini? Maka yang seperti ini disyahkan mandi junubnya perempuan yang gila itu. Jelas? Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah wudunya anak kecil yang belum mumayyiz ketika dia mau tawaf. Ketika dia mau tawaf. Akan diterangkan nanti dalam kitabul hajj, dalam pembahasan haji, bahwa syarat syahnya haji itu cuma satu, yaitu Islam. Syarat syahnya haji cuma satu, Islam. Kapan orang Islam haji, pasti syah hajinya, walaupun dia masih bayi. Walaupun dia masih bayi. Saya kira hadisnya masyhur ya, yang seorang ibu membawa anaknya keliling kan, ikut wukuf di Arafah bayinya, ya, ikut tawaf, ikut sa'i. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Ya Rasulullah, apakah anak bayi ini juga mendapatkan pahala haji karena saya bawa dia manasik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaki ajr." Iya, anak bayi ini juga mendapatkan pahala haji, yakni syah hajinya, dan bagi kamu pahalanya, yakni kamu juga dapat pahala. Jelas sampai sini? Iya. Jadi syah hajinya anak bayi, tapi sekedar syah, bukan menggugurkan haji Islamnya. Artinya kalau dia sudah balik nanti tetap wajib haji. Ya, tetap wajib haji, tidak menggugurkan haji Islamnya. Karena syarat menggugurkan haji Islam adalah balig. Tapi kalau syarat syah haji yang penting muslim. Nah, kalau ada anak mumayyiz dibawa oleh orang tuanya pergi haji atau umrah misalnya.
di mana di dalam manasiknya ada tawaf. Dan di antara syarat syahnya tawaf adalah harus toharoh, kan begitu? Harus suci dari hadas. Nah, anak kecil yang belum mumayyiz ikut tawaf. Sebelum tawaf diwudukkan oleh bapaknya, diwudukkan oleh ibunya. Maka di sini wudhu anak kecil yang belum mumayyiz ini dihukumi syah. Jelas? Walaupun dia belum mumayyiz, keluar dari kaidah, dikecualikan. Hukum asal wudhunya anak kecil yang belum mumayyiz tidak syah, kecuali pada kasus ini. Pada kasus ketika anak kecil yang belum mumayyiz ini diwudukkan oleh walinya ketika dia mau tawaf dalam manasik haji. Maka ini dihukumi apa? Dihukumi syah. Jelas? Wallahu alam bissawab. Ini syarat syahnya wudhu dan mandi yang kedua, yaitu tamyiz. Yang ketiga, wan naqau anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini jelas saya kira. Perempuan haid tidak syah wudhunya, bahkan berdosa kalau dia wudhu. Perempuan nifas tidak syah wudhunya, bahkan berdosa kalau dia wudhu. Jelas? Akan disebutkan nanti dalam pembahasan hukum-hukum haid dan nifas. Dari 12 larangan yang dilarang, 12 larangan pada wanita haid dan nifas, diantaranya adalah bertoharoh. Toharoh. Tidak boleh perempuan haid dan nifas untuk toharoh. Misalnya ada perempuan haid mau tidur malam, dia bilang, oh diantara sunnah-sunnah tidur malam wudhu sebelum tidur. Ini tidak boleh, perempuan haid tidak boleh wudhu sebelum tidur. Walaupun dalam konteks sunnah-sunnah tidur tidak boleh. Karena itu wudhu ibadah, tidak boleh perempuan haid bersuci ibadah. Jelas sampai sini? Tidak boleh. Nifas juga demikian. Nifas juga demikian. Intinya perempuan haid dan nifas tidak boleh mandi ibadah, tidak boleh wudhu ibadah. Ya, kecuali mandi-mandi yang berhubungan dengan ibadah haji. Maka ini dibolehkan, dikecualikan. Ada pengecualiannya. Ala kulli hal, perempuan haid dan nifas tidak syah wudhunya, tidak syah mandinya. Misalnya perempuan haid nifas mimpi basah. Perempuan haid nifas apa? Mimpi basah. Apakah dia wajib mandi junub? Oh, tidak boleh mandi junub. Walaupun kamu keluar mani, tapi tidak boleh mandi junub. Kamu haid, kamu nifas, tidak boleh perempuan haid dan nifas bertoharo ibadah. Jelas? Ini syaratnya. Kecuali satu kasus yang kita sebutkan tadi. Kecuali mandi sunnah pada ibadah haji. Mandi sebelum ihram, mandi sebelum wukuf, mandi sebelum tawaf. Ya, ini mandi sunnah seperti ini boleh walaupun dia haid. Boleh walaupun dia haid atau nifas. Karena semua ritual haji boleh dilakukan oleh wanita haid kecuali tawaf. Semua ritual haji boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas kecuali apa? Tawaf. Karena itulah termasuk di dalamnya mandi haji boleh dikerjakan oleh wanita haid dan nifas. Adapun selain mandi haji tidak boleh ada perempuan nifas mandi junub, tidak boleh. Mandi sunnah juga tidak boleh. Ya, wanita haid dan nifas. Semisal dengan haid dan nifas adalah suci dari semua yang menghalangi toharoh. Seperti misalnya kencing. Bagaimana bentuknya? Misalnya begini. Ada seorang kencingnya sedang sementara mengalir di bawah dan dia berwudu di atas. Ini tidak syah. Adanya keluar kencing ini bertentangan dengan wudu yang dilakukan di atas. Dah sampai sini? Tidak syah. Tidak syah. Atau misalnya perempuan istihadah dalam keadaan tidak mau sholat, sedang tidak mau sholat. Dia cuma mau berwudu saja. Ini tidak syah. Kenapa? Karena di bawah darah mengalir, di atas dia berwudu. Ini tidak syah. Ini tidak syah. Jelas? Dia hanya dibolehkan untuk wudu kalau mau sholat atau hal-hal yang memang harus wudu. Itu pembahasannya di pembahasan istihadah nanti insyaallah. Tapi intinya adalah tidak boleh perempuan haid dan nifas wudu, tidak boleh haid dan nifas mandi junub atau mandi ibadah, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, kecuali mandi yang berkenaan dengan manasik haji boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh seorang yang sedang kencing berwudu, sedang keluar darah istihadah berwudu, tidak boleh. Jelas sampai sini? Taib. Syarat yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Harus bersih kulitnya
dari semua zat yang menghalangi air sampai ke kulit. Harus bersih kulitnya dari semua zat yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Kalau dalam wudu ya berarti hanya pada anggota-anggota wudu. Kalau dia berwudu tapi di lehernya ada cat, tidak ada masalah, karena leher bukan anggota wudu, ya kan? Enggak ada masalah, tidak wajib dia hilangkan. Yang wajib dihilangkan hanya pada anggota wudu. Tapi kalau mandi junub, oh harus hilang semuanya, karena seluruh tubuh adalah anggota mandi junub. Sementara anggota wudu cuma 4 itu saja. Intinya adalah siapa yang mau wudu maka harus menghilangkan zat yang bisa menghalangi air sampai ke anggota wudunya. Siapa yang mau mandi junub maka sebelumnya dia harus menghilangkan semua zat yang bisa menghalangi air sampai ke tubuhnya. Jelas? Sudah kita sebutkan kemarin ya di pembahasan belum di sini. Oh ya, di pembahasan buku yang lain. Labas. Misalnya kalau ada cat, ada tip X, ada lem, ya, ada tinta yang membentuk lapisan di atas kulit, maka ini wajib dihilangkan. Jelas? Wajib dihilangkan. Walaupun konsekuensinya dia ketinggalan sholat jamaah, walaupun konsekuensinya dia sholat di akhir waktu, wajib, tidak boleh dia sholat. Jelas? Walaupun konsekuensinya ini dihilangkan lama, membuat dia ketinggalan sholat jamaah, membuat dia sholat di akhir waktu, di pinggir-pinggir akhir waktu, tidak masalah. Yang penting harus dihilangkan dulu. Jelas? Kapan sudah habis waktu, sudah hampir habis waktu dan belum hilang, maka dia wudhu saja, dia sholat. Setelah itu dia lanjut hilangkan sampai hilang. Setelah hilang dia ulangi sholat yang dikerjakan tadi. Dia ulangi sholat yang dia kerjakan tadi. Tadi dia sholat itu hanya lihurmatil waqt, untuk menjaga kehormatan waktu, supaya dia tidak dianggap meninggalkan sholat. Karena kalau dia tidak sholat sampai habis waktu dengan alasan oh ada chat belum hilang, nanti dia dianggap meninggalkan sholat. Maka untuk menghormati waktu, supaya dia tidak dianggap meninggalkan sholat, dia wudhu saja, walaupun wudhunya tidak syah. Dia wudhu saja, kemudian dia sholat saja, walaupun sholatnya tidak syah. Setelah sholat, dia kembali menghilangkan cat itu, misalnya lem itu kembali dia hilangkan sampai hilang. Setelah itu dia ulang sholat yang dikerjakan tadi. Dia berwudhu ulang, baru dia sholat, mengulangi sholat yang dikerjakan tadi. Jelas? Iya. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau misalnya cat itu tidak membentuk lapisan di atas kulit, tapi meresap di dalam kulit seperti tato atau cat kuku yang meresap masuk ke dalam kuku, maka yang seperti ini tidak membatalkan, yakni tetap syah, boleh dia berwudu dengannya. Ya, boleh berwudu dengannya. Kalau misalnya tatonya di bawah kulit. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak boleh ada di atas anggota tubuh, anggota wudu atau anggota mandi junub, tidak boleh ada zat yang bisa merubah air. Merubah air menjadi air muqayyad. Misalnya ada orang mau mandi junub. Ada orang mau mandi junub. Dia baru siram rambutnya, rambutnya belum kena air semuanya, belum kena. Dia sudah pakai sampo. Sudah pakai sampo. Nah, ketika dia pakai sampo ini, busa rambutnya, dia siram air ke atas kepalanya. Jelas sampai sini? Nah, siraman ini mengenai rambut yang belum kena tadi di siraman awal. Jelas sampai sini? Dia kena, tapi ketika kena airnya sudah campur sama sampo. Ini tidak syah. Jelas sampai sini? Tidak syah. Karena airnya sudah berubah, bukan lagi air mutlak. Air sudah campur sampo, tidak syah lagi. Maka yang wajib bagi dia adalah setelah dia bilas rambutnya dari sampo, dia harus siram ulang lagi semuanya sampai kena air. Harus air bersih yang kena. Karena itulah yang paling utama dalam mandi junub, sebelum dia pakai apa-apa, siramkan dulu air ke semua anggota tubuh, kenakan dulu semua air. Paling amannya seperti itu. Ya, paling amannya kenakan dulu seluruhnya, setelah kena baru dia pakai sampo, sabun dan semacamnya. Demikian pula wudu. Kalau misalnya ada sabun di telapak tangannya, anggaplah misalnya dia cuci tangan dulu, kumur-kumur, setelah kumur-kumur dia cuci tangan pakai sabun. Nah, jelas? Di tangannya masih ada busa sabun, dia langsung cuci tangan sampai siku. Nah, ini tidak syah karena air campur sabun ketika cuci tangan sampai siku. Ini tidak syah. Jelas? Harus pakai air bersih dari campuran. Ini sudah berlalu kita jelaskan di pembahasan air kan?
Jadi sebagaimana air ditimba tidak boleh air campur sabun baru disiram anggota tubuh, demikian pula kalau sabunnya di tangan baru disiram air, sama saja, tidak boleh. Baik ketemunya di timba atau ketemunya di anggota tubuh. Maka ini syarat yang kelima, di anggota tubuhnya tidak boleh ada zat yang bisa merubah air, merubah sifat-sifat air dengan perubahan yang signifikan. Sudah kita terangkan di pembahasan air kemarin. Taib. Di sini sedikit pembahasan. Apa hukumnya orang berwudu sementara yang kena air wudu adalah daki. Daki ini bagian dari kulit atau bukan asalnya? Bukan. Nah, sampai sini, daki itu bukan bagian dari kulit. Nah, sekarang ada orang berwudu, ketika dicuci tangannya, yang dicuci dakinya, berarti bukan kulit yang dicuci. Itu tidak? Iya. Ya. Ibarat misalnya dia habis ini berwudu, dia di jalan kemudian kena pasir atau debu, ya, kena debu di sini, terus dia berwudu, dia siram. Ya kan? Yang kena air apa? Debu, bukan kulitnya. Kan begitu? Debu bukan kulitnya. Kata para ulama, tidak syah seorang berwudu dengan menyiram tanah yang ada ataupun daki, ya, yang ada di atas kulitnya, kecuali daki tersebut sulit dihilangkan, maka dihukumi sama seperti kulit. Artinya apa? Kalau daki itu masih bisa dihilangkan, dia harus hilangkan dulu baru dia berwudu. Sampai sini? Kalau masih memungkinkan dihilangkan. Tapi kalau misalnya dakinya sudah numpuk-numpuk sampai menjadi kulit mati, ya, menjadi kulit, ya, kulit mati, maka seperti ini hukumnya hukum kulit, boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Kalau sudah menjadi kulit mati sehingga dihukumi kulit, ya kan gitu. Tapi kalau itu konteksnya sulit dibersihkan, ya, sulit dibersihkan sampai dia menjadi kulit. Ya. Tapi kalau dakinya masih bisa dibersihkan, maka dia wajib hilangkan dulu itu tanah yang melengket di tangannya, debu, baru dia berwudu. Kalau tidak, maka itu menghalangi air. Jelas? Wallahu alam bissawab. Syarat yang kelima, 3, 4, 5. Wal ilmu bi fardiyatihi. Harus mengetahui bahwa wudu itu wajib, mandi junub itu wajib, mandi suci dari haid itu wajib. Kalau ada orang wudu mau sholat dalam keadaan sudah berhadas mau wudu, kemudian dia tidak tahu bahwa wudu itu wajib, atau dia ragu-ragu wudu ini wajib atau sunnah, maka tidak syah wudunya. Ada perempuan suci dari nifas, suci dari haid, kemudian dia mandi suci dari haid, tapi dia tidak tahu kalau ini wajib. Dia cuma taunya ini disuruh kerjakan, disyariatkan dikerjakan, tapi dia tidak tahu kalau mandi suci dari haid itu wajib. Atau dia bilang saya nggak tahu wajib atau sunnah, yang penting ibadah. Ini juga tidak syah. Jelas? Dia harus tahu bahwa mandi suci, mandi junub, wudu untuk sholat bagi yang berhadas hukumnya wajib. Kenapa ini diharuskan? Ini seperti saya katakan tadi, ini sebenarnya mengilmui wajibnya wudu, wajibnya mandi junub. Ini sebenarnya bukan syarat syah wudu secara spesifik, tapi dia adalah syarat syahnya niat. Iya. Karena di antara syarat syah niat sudah berlalu di pembahasan wudu, di pembahasan niat wudu kemarin. Apa syarat syahnya niat? Ada berapa syarat syah niat? Ada berapa syarat syah niat? Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga al-ilmu bil manwi, mengetahui amalan yang mau dilakukan, dan yang keempat adamul munafi, tidak ada yang menafikan niat. Ya kan? Al-ilmu bil manwi, mengilmui apa yang dia mau kerjakan, termasuk di dalamnya mengilmui bahwa itu wajib. Jadi melanggar syarat ini sebenarnya bukan wudunya batal, bukan karena dia melanggar syarat wudu, tapi karena niatnya bermasalah. Karena syarat syah niat adalah kamu harus tahu ibadah yang mau kerjakan. Di antara rincian yang kamu harus tahu adalah ibadah yang kamu kerjakan itu wajib. Wudu itu wajib, sholat itu wajib, gitu. Kalau ada orang sholat zuhur dalam keadaan ragu-ragu, ini zuhur wajib atau sunnah, tidak syah sholat zuhurnya.
Jelas sampai sini? Karena niatnya yang bermasalah. Maka sebenarnya di sini kalimat al-ilmu bi fardiyati ini kita bisa keluarkan dari syarat syah wudu. Kita masukkan ke dalam syarat syahnya niat. Telah berlalu kemarin. Jelas? Masuk ke dalam syarat syah nih, syarat syah niat. Jadi kalau ini kita coret tinggal 14, kan begitu ya? Tinggal 14. Tolong dikabari kalau waktunya masuk. Masuk? Belum. Syarat yang ke 3, 4, 5, yang ke-6. Wa alla ya'taqida fardhon min furudhihi sunnah. Nah, ini pembatal agak rumit ini, perhatikan syarat ini. Ini butuh dijelaskan sedikit. Pembatal atau syarat wudu yang ke-6, alla ya'taqida fardhon min furudhihi sunnah. Tidak boleh dia meyakini fardu tertentu, rukun tertentu dalam wudu itu sunnah. Tidak boleh dia meyakini rukun tertentu dalam wudu sunnah. Misalnya dia bilang ketika dia mau berwudu, keyakinan dia mencuci wajah itu sunnah. Ini tidak syah wudunya. Jelas? Kalau ada orang berwudu dalam keyakinan mencuci wajah itu sunnah, maka tidak syah wudunya. Kenapa? Dia meyakini rukun tertentu dalam wudu sebagai sunnah. Tidak syah. Atau ada orang berwudu, ya, atau ada orang mandi junub misalnya, dalam keadaan meyakini bahwa mandi junub itu misalnya yang wajib dicuci cuman kepala, kulit kepala itu tidak wajib dicuci. Ini tidak syah juga mandi junubnya, karena dia menetapkan rukun tertentu, kewajiban tertentu dalam mandi junub dia yakini sebagai sunnah. Ini tidak syah. Syarat ini sebelum kita jelaskan, syarat ini juga sebenarnya bukan syarat syah wudu secara spesifik, tapi dia masuk ke syarat syah niat, yaitu al-ilmu bil manwi, mengilmui apa yang dia mau kerjakan. Salah satu salah satu bentuk mengilmui wudu adalah kamu tahu mana wajib, mana sunnah, gitu. Mana wajib, mana sunnah. Maka meyakini rukun tertentu dalam wudu, dia yakini itu sunnah, itu halal pada niatnya, bermasalah niatnya, yang menyebabkan wudunya tidak syah. Jadi ini bukan syarat syah wudu, tapi syarat syah niat. Masuk dalam pembahasan al-ilmu bil manwi, mengilmui ibadah yang mau dikerjakan. Salah satunya, kamu tidak boleh meyakini rukun tertentu dalam wudu kamu yakini sebagai sunnah, tidak boleh. Itu berarti kamu tidak mengilmui apa yang kamu mau kerjakan. Jelas? Baik, sekarang apa maksudnya ini? Jadi kalau ini kita coret berarti tinggal 13 ya. Baik, apa maksudnya ini? Tidak boleh meyakini rukun tertentu dalam wudu itu sunnah. Contohnya kayak tadi, rukun, ingat ya. Jadi tidak boleh dia meyakini rukun tertentu. Jadi rukunnya ini ditentukan. Misalnya mencuci muka sunnah, tidak syah wudunya. Mencuci kaki sunnah, tidak syah wudunya. Karena dia menentukan rukun tertentu, kemudian dia yakini rukun itu sebagai sunnah, itu tidak syah. Jelas sampai sini? Semisal dengannya tidak syah kalau dia meyakini semua amalan wudu sunnah, ini juga tidak syah. Ini lebih parah lagi kan? Lebih parah lagi nih. Misalnya dia bilang saya mau berwudu, dan yang dia tahu semua gerakan dalam wudu sunnah semua, ini tidak syah wudunya. Semua gerakan dalam mandi junub sunnah semua, ini tidak syah mandi junubnya. Ini dua hal yang harus dijauhi dalam masalah niat ini, yaitu jangan yakini semua amalan dalam wudu itu sunnah, jangan yakini semua amalan dalam mandi junub itu sunnah, jangan. Dan jangan juga yakini rukun tertentu dalam wudu sunnah, jangan. Itu membatalkan wudu. Selain daripada dua ini aman wudunya, Misalnya dia meyakini semua amalan wudu wajib, tidak ada yang sunnah dalam wudu, semuanya wajib, kita bilang wudunya syah, tidak ada masalah. Jelas? Walaupun salah keyakinannya, tapi keyakinan seperti ini tidak bermasalah. Beda dengan dua yang tadi. Jelas? Kalau ada orang mengatakan saya mau berwudu, terus ditanya yang mana amalan wudu yang wajib, mana yang sunnah, saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu wajib semua, ini syah wudunya, tidak ada masalah. Jelas? Atau misalnya dia mengatakan begini, oh saya pernah dengar amalan wudu itu ada wajib, ada sunnah. Amalan mandi junub ada wajib, ada sunnah. Tapi saya tidak tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Tapi yang jelas ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ini juga syah. Jelas?
Jadi bukan berarti ketika kita katakan seperti ini bukan berarti setiap orang harus tahu mana wajib mana sunnah, enggak mesti seperti itu. Sekedar dia mengatakan saya tahu ada yang wajib ada yang sunnah tapi saya tidak tahu mana wajib mana sunnah. Ini sekedar ini sudah syah wudunya. Misalnya ada orang baru masuk Islam, dibilang ayo kerjakan wudu, semua amalan wudu wajib, sudah wajib, syah wudunya. Atau dia dibilang sama yang ngajar wudu ini, ada orang baru masuk Islam belajar wudu, diajari sama yang mengajar, dibilang wudu ini sebenarnya ada amalan wajib, ada amalan sunnah, tapi nanti dipelajari. Dia pun meyakini seperti itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak tahu mana wajib mana sunnah. Ini syah wudunya, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dua. Yang pertama, meyakini semua amalan wudu sunnah, tidak syah. Yang kedua, meyakini rukun wudu tertentu sebagai sunnah, menentukan rukun wudu ini sunnah. Ini bermasalah. Jelas? Ini rukun yang ke-6. Rukunnya syarat syah wudu yang ke-6. Dan ini juga syarat syah mandi junub ya, sekali lagi, ini semua syarat syah mandi junub juga. Syarat syah wudu yang ke-7 adalah al-ma'ut tahur. Airnya air yang boleh dipakai bersuci. Sudah berlalu kriterianya kan, air mutlak ya, atau air yang berubah tapi belum air yang muqayyad tapi takkidnya itu kait yang ghairu lazim. Sudah kita bahas ini. Intinya airnya harus air yang syah dipakai berwudu, bukan air najis, bukan air mustakmal, bukan air berubah dengan benda suci dengan perubahan yang signifikan. Baik, wallahu alam bisawab. Azan dulu. Taib. Kemudian syarat yang ke-9, wa izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis ainiyah, yakni najis yang ada zatnya. Ini syarat syahnya niat, syarat syahnya wudu. Artinya sebelum berwudu kalau ada najis di tubuhnya, dia harus menghilangkan dulu najis itu baru dia berwudu. Taib. Ini pendapat yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ini bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, menghilangkan najis itu sunnah sebelum wudu, bukan syarat syah wudu. Artinya begini. Misalnya kalau di betis saya ada kotoran, ada anggaplah kena najis, betis saya kena najis, maka saya tidak wajib menghilangkan najis dari betis saya sebelum berwudu. Saya boleh berwudu dulu, setelah berwudu saya baru siram yang di betis, boleh, tidak ada masalah. Sudah sampai sini? Menurut penulis rahimahullah, tidak syah wudunya kalau belum menghilangkan najis yang ada di betisnya tadi. Ya, tidak syah. Harus dihilangkan dulu baru berwudu. Ini pendapat penulis rahimahullahu taala. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah yang benarnya adalah tidak diwajibkan, bukan syarat. Bahkan cebok istinja itu boleh dilakukan setelah wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang sudah berwudu, setelah berwudu dia baru cebok, apakah wudunya batal? Tidak batal. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Bagaimana bentuknya itu? Orang habis berwudu, cebok tapi tidak batal wudunya. Orang yang cebokin. Ya, mungkin. Ya, atau dengan menggunakan pelapis. Misalnya saya contoh, ada orang habis kencing, kita pakai contoh kencing ya, kiaskan buang air besar dulu itu. Ada orang sudah kencing. Setelah kencing dia belum siram, dia berwudu dulu. Setelah berwudu baru dia siram. Syah, tidak ada masalah. Jelas? Tidak membatalkan wudunya. Karena itulah bukan menjadi syarat syah wudu menghilangkan najis. Dia bisa menghilangkan najis setelah berwudu, boleh.
Kenapa? Karena najis tidak membatalkan wudu. Ya, sama kalau saya sudah berwudu, setelah saya berwudu saya injak tai ayam, kan tidak, wudu saya tidak batal. Saya tinggal cuci kaki saja. Karena najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Hadas. Nah, saya sudah wudu, injak kencing. Ya, injak kencing. Ya, wudu saya tidak batal. Karena kencing tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu keluarnya kencing. Ya, keluar dari saya kencing itu batal wudu. Karena itu hadas. Tapi kencingnya tidak membatalkan wudu. Kencing itu najis, bukan hadas. Jelas? Bukan apa? Bukan hadas. Bukan hadas kecil. Taib. Maka yang benarnya menghilangkan najis itu bukan syarat sah wudu. Ini termasuk masalah dari segelintir masalah yang disebutkan oleh penulis yang bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Jelas? Jadi yang benarnya bahwa menghilangkan najis bukan syarat sah wudu. Najis bisa dihilangkan setelah berwudu, tapi disunnahkan, memang disunnahkan menghilangkan dulu, disunnahkan cebok dulu baru wudu, sunnah. Jelas? Kalau dia sudah buang air besar, setelah buang air besar dia berwudu, sudah berwudu dia cebok tapi pakai pelapis, pakai sarung tangan plastik, tidak batal wudunya, ya kan? Tidak batal wudunya. Kita akan terangkan nanti bahwa ia membatalkan wudu kalau menyentuh dubur secara langsung, tapi kalau pakai perantara tidak batal wudunya. Ya, wallahu alam bissawab. Ini pembatal wudu, syarat syahnya wudu yang ke-9. Syarat syah wudu yang ke-10, jaryul ma ala jami'il udwi. Air itu harus mengalir di anggota tubuh dengan tabiatnya. Makanya sudah sering kita katakan dalam wudu tidak boleh tangan basah dikasih lengket-lengket begini, ambil air sedikit. Ya, kadang ini hal yang terjadi kesalahan ya. Berwudu dengan satu gelas aqua. Ya, saya tahu gimana caranya. Nabi SAW saya tidak seperti itu kan. Nabi SAW sendiri saja paling sedikit beliau wudu pakai 1 mud. 1 mud itu sekitar 700 gram. Ya kan? 700 gram air kan lumayan banyak ya. Iya. Tapi kalau 1 botol aqua mau berwudu gimana caranya? Tidak bisa. Satu gelas aqua. Ambil air, pas dorong begini sampai di sini sudah hilang. Sisanya dibasah-basahi begini toh. Ini tidak syah wudunya. Karena air harus mengalir di anggota wudu, bukan yang basah-basahnya didorong. Jadi airnya yang harus didorong. Jelas? Didorong ke sini, didorong lagi ke sini boleh, tidak masalah. Selama air yang didorong, bukan basah-basah yang didorong, dibasah-basahi. Ini syarat syah wudu. Demikian pula syarat syah mandi junub sama. Jadi air harus mengalir, bukan basahnya yang didorong-dorong ya kemana-mana, tapi airnya yang didorong, mengalir airnya. Karena itulah tidak syah berwudu dengan salju. Jelas? Tidak syah berwudu dengan salju sampai saljunya dicairkan. Karena salju tidak mengalir. Ambil salju bergosok-gosok begini, tidak syah wudunya. Jelas? Kalau mau berwudu pakai salju, saljunya dicairkan baru disiram. Jelas? Karena pada salju tidak mengalir. Jelas? Ini syarat yang ke-10. Air mengalir ke seluruh tubuh. Ya. Airnya yang didorong mengalir, bukan sekedar basahnya, bukan lembabnya. Ya, sebagaimana salju harus dicairkan dulu baru boleh dipakai berwudu. Nah, itu saya kira 10 poin. 15 yang lain ini nanti insyaallah kita lanjutkan. 1 2 3 4 5. Ya. Wallahu alam bissawab. Ada soal sampai sini? Betul. Kenapa?